Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa absen di WhatsApp grup dulu ya. Pembelajaran hari ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Selagi murid-murid melihat video, bisa menyimak dengan membuka buku paket SKI-nya halaman 24 mengenai kemunduran umat Islam dan latar belakang gerakan tajdid. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik melalui metode ceramah dan tanya jawab secara online mampu menjelaskan sejarah kemunduran Islam dan mengidentifikasi latar belakang gerakan tajdid. Yang pertama, menjelaskan sejarah kemunduran umat Islam. Nah, sebelum kita membahas kemunduran umat Islam telah banyak sekali dalam pencapaiannya pada masa kejayaannya, seperti membangun Istana Alhambra di Spanyol, yang merupakan salah satu bukti kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Lalu mendirikan Taj Mahal di India yang menjadi ikon budaya di India, juga merupakan peninggalan dari daulah Islam yaitu Mughal. Dan juga terbukti dengan semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Bukannya tentara Islam yang kalah, justru pasukan Gotik yang mundur akibat hebatnya strategi Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang tak terkalahkan. Tidak hanya itu saja, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains pun Islam juga mencapai kejayaannya. Contohnya seperti Ibnu Sina telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu, sehingga Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam lainnya adalah Al-Khwarizmi, juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Namun, karena beberapa hal menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Dan apa saja sih penyebab kemunduran umat Islam? Yang pertama, umat Islam itu sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Padahal kedua itu merupakan sumber pedoman hidup kita agar bahagia dunia akhirat. Al-Quran dan hadis itu merupakan dua pedoman penting, pedoman yang disyariatkan oleh Allah.
Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul hadis." Nah, penyebab yang kedua itu umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah, padahal umat Islam itu diperintahkan untuk bersatu. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Dan penyebab yang ketiga itu mayoritas umat Islam itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi umat Islam itu mementingkan dunia itu adalah segalanya, melupakan akhirat. Padahal jelas-jelas itu kehidupan dunia itu diibaratkan hanya mampir minum, hanya sebentar. Yang kekal itu adalah surga Allah di akhirat kelak. Lalu penyebab selanjutnya, penyebab keempat itu mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad itu merupakan kesungguh-sungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan ilahi, perjuangan sungguh-sungguh, segala potensi kemampuan yang dimiliki itu dikhususkan untuk mencapai tujuan dengan ridho Allah. Nah, kita sebagai pelajar juga dapat melakukan jihad. Jihadnya seperti apa sih, Bu? Contohnya dengan belajar yang sungguh-sungguh itu merupakan jihad juga. Lalu penyebab yang kelima itu mundurnya umat Islam karena tidak bisa menentukan hal yang mana prioritas bersama yang harus dikerjakan bersama. Seringkali umat Islam itu mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Padahal umat Islam harus bisa menentukan mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan kemudian. Nah, umat Islam ini juga sering gagal menentukan musuh mana dulu yang harus dilawan sekarang dan yang dilawan kemudian. Penyebab terakhir adalah mundurnya umat Islam karena umat Islam itu gagal menemukan hal yang bermanfaat. Dalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebagian tanda dari baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya." Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang gerakan tajdid. Nah, pada masa ini bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi persatu negara Islam, seperti Perancis menduduki Aljazair pada tahun 1830, merebut Aden dari Inggris dan pada tahun 1839. Lalu Mesir pun juga dijajah oleh Inggris pada tahun 1882 Masehi, dan wilayah Islam di Asia Tengah pun juga tak luput dari penjajahan Barat dan juga Jazirah Arab.
pun jadi jajaran penjajahan. Suriah, Lebanon juga pernah dikuasai oleh Perancis pada tahun 1918 Masehi. Dan Palestina, Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Demikian, Islam menyebabkan krisis berkepanjangan, ditambah rorongan bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moral bangsa-bangsa Islam. Hal ini tuh berdampak terhadap kebudayaan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun susah payah dengan penuh perjuangan. Nah, ini menjadikan mati suri karena di bawah pengaruh imperialisme bangsa barat. Karena berada di bawah tekanan imperialisme barat, Islam tentu saja ingin bangkit dengan cara kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam ini dikenal dengan gerakan pembaharuan. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam itu disebut tajdid. Nah, secara harfiah, tajdid itu berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan, kita akan membahas di grup saja, di WhatsApp grup saja. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama mengenai kemunduran Islam tadi. Penyebabnya ada 6 ya. Umat Islam itu yang pertama, umat Islam sudah tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Terus yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu. Yang ketiga, umat Islam terlalu hubud dunia. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, Islam tidak bisa menentukan mana prioritas, mana tidak. Yang keenam, Islam tuh gagal menemukan hal yang bermanfaat. Nah, lalu mengenai latar belakang gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan Islam itu adalah penjajahan imperialisme barat, penjajahan bangsa Eropa yang menyebabkan krisis berkepanjangan. Jadi, umat Islam ingin bangkit sehingga muncullah gerakan pembaharuan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.